Aku masih mencintai kamu, Roy. Maukah kamu memulai semuanya lagi dari awal? Suara Dewa terdengar berat. Maaf Dewa, aku nggak bisa. Balasku hati-hati. Kenapa? Jangan bilang kalau kamu sudah nggak cinta lagi padaku. Dewa sedikit mengerutkan kening. Setelah 2 tahun kamu pergi tanpa kabar, Dewa. Aku tidak tahu lagi apa yang aku rasakan saat ini terhadap kamu. Mungkin sebagian hatiku masih mengharapkan kamu. Namun sebagian hatiku yang lain sudah ditempati oleh sosok pria lain. Maafkan aku. Balasku masih berusaha untuk hati-hati. Biar bagaimanapun, aku harus tetap menjaga perasaan Dewa. Tapi, aku juga tidak ingin berbohong padanya. Aku ingin Dewa tahu, kalau saat ini aku sudah bersama orang lain. Jadi sekarang kamu sudah punya pacar baru. Suara Dewa terdengar lirih. Iya, begitulah Dewa. Sekarang aku bukan Roy yang dulu lagi. Aku sudah bersama orang lain. Balasku pelan. Jadi aku sudah terlambat. Dewa bertanya lagi. Seandainya saja waktu itu kamu lebih memilih untuk tetap mempertahankan hubungan kita, meski kita harus terpisah oleh jarak dan waktu. Tentu saja sampai saat ini aku masih tetap setia padamu, Dewa. Ucapku berusaha mengingatkan Dewa kalau semua ini berawal dari kesalahannya sendiri. Maafkan aku untuk itu, Roy. Maafkan aku untuk semuanya. Aku memang salah. Tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa hingga detik ini aku masih sangat mencintai kamu. Aku masih selalu setia sama kamu, Roy. Dewa berucap lagi. Untuk sesaat aku hanya bisa menarik napas beberapa kali. Aku tidak benar-benar tahu siapa yang salah dalam hal ini. Salahkah Dewa yang memilih untuk memutuskan hubungan kami hanya karena ia harus melanjutkan kuliahnya ke luar negeri? Lalu kemudian ia kembali lagi dengan masih membawa cinta yang sama. Atau salahkah aku yang dengan begitu mudah melupakan Dewa dan menerima kehadiran Pak Arifin yang memiliki cinta yang begitu tulus? Selain itu, dia juga sudah membantu aku dan keluargaku. Atau mungkinkah aku harus menyalahkan Pak Arifin yang hadir pada saat yang tepat? Pak Arifin yang hadir pada saat aku merasa rapuh? Atau sebenarnya tidak ada yang salah dalam hal ini? Satu-satunya yang mungkin bisa dipersalahkan hanyalah cinta yang tumbuh di antara aku, Dewa, dan Pak Arifin. Ya, hanya itu. Aku perhatikan beberapa hari ini kamu lebih sering melamun, baik di tempat kerja maupun saat kita berdua seperti ini. Ada apa? Tanya Pak Arifin suatu malam padaku saat kami bertemu kembali di sebuah kamar hotel seperti biasa. Aku lagi bingung, Pak. Balasku lemah. Bingung? Bingung kenapa? Tanya Pak Arifin perhatian. Mantan pacarku pengen balikan lagi, Pak. Balasku jujur. Terus kamu mau? Suara Pak Arifin sedikit tercekat. Ya enggak lah, Pak. Aku kan sudah bersama Pak Arifin. Balasku. Jadi masalahnya apa? Apa kamu masih mencintai dia? Tanya Pak Arifin curiga. Ini bukan soal apa aku masih mencintai dia atau tidak, Pak. Tapi aku hanya merasa bersalah. Balasku serak.
Kenapa kamu harus merasa bersalah? Bukankah dia sudah menjadi mantanmu? Pak Arifin bertanya lagi. Karena kami putus bukan karena ada masalah, tapi hubungan kami harus berakhir karena dia harus pergi kuliah ke luar negeri. Dan sekarang ia sudah kembali. Dia masih mencintaiku. Meski sudah lebih dari 2 tahun kami tak ada komunikasi apapun. Hal itu membuat aku sadar kalau dia sangat mencintaiku, dan hal itulah yang membuat aku merasa bersalah. Jelasku apa adanya. Bukan salah kamu dong kalau kamu memilih untuk berhenti mencintainya, karena pada kenyataannya selama lebih dari 2 tahun ia pergi tanpa kabar. Jadi wajar kalau perasaan kamu berubah, ucap Pak Arifin sedikit terdengar tegang. Tapi kenyataannya perasaannya padaku tidak berubah sama sekali. Dia masih tetap mencintaiku. Sementara aku sengaja menggantung kalimatku karena aku yakin Pak Arifin pasti mengerti maksudku. Apa kamu yakin kalau dia selalu setia selama ia berada di luar negeri, di Jerman lagi? Godaannya di sana pasti kuat. Bisa saja ia sebenarnya sudah berpaling darimu selama ia di Jerman. Namun karena ia sudah kembali lagi ke sini, dia berusaha untuk mendapatkan kamu kembali. Kamu gak harus percaya begitu saja dong, ucap Pak Arifin membalas. Untuk sesaat aku pun terdiam. Aku mulai berpikir, bisa saja Pak Arifin benar. Terbukti selama lebih dari 2 tahun Dewa tak pernah menghubungiku sama sekali. Jika ia memang selalu mencintaiku, pastinya ia akan berusaha untuk menghubungiku, setidaknya untuk sekedar mengetahui kabarku. Lalu gimana sekarang? Tanya Pak Arifin tiba-tiba melihat keterdiamanku. Gimana apanya? Tanyaku balik. Ya, apa kamu punya rencana untuk balikan lagi sama dia? Pak Arifin memperjelas pertanyaannya. Aku gak mungkin balikan lagi sama dia, Pak. Itu udah pasti. Jawabku tegas. Lalu sekarang masalahnya apa? Tanya Pak Arifin lagi. Masalahnya, dia masih terus berusaha untuk menghubungiku sampai sekarang. Balasku jujur. Selama beberapa hari terakhir ini, Dewa memang semakin rajin menghubungiku. Sekedar menanyakan keadaanku, atau sekedar mengajak aku jalan. Meski aku tak pernah benar-benar menanggapinya. Kamu harus lebih tegas lagi dong sama dia, ucap Pak Arifin membalas. Iya Pak, aku hanya ingin sekedar bercerita sama Pak Arifin. Aku tak ingin Pak Arifin salah sangka nantinya. Jadi lebih baik aku jujur dari sekarang, balasku akhirnya. Kali ini Pak Arifin pun terdiam. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya saat ini. Entah ia masih merasa curiga padaku, entah ia sudah sepenuhnya percaya kalau aku tidak mungkin kembali kepada Dewa. Namun yang pasti saat ini, aku memang harus bersikap tegas terhadap Dewa. Aku hanya ingin bertanya satu hal sama kamu, Dewa. Dan tolong kamu jawab dengan jujur, ucapku, ketika untuk kedua kalinya aku bertemu kembali dengan Dewa. Kali ini di sebuah bangku taman. Kamu mau bertanya apa? Balas Dewa bertanya. Kamu yakin kalau selama 2 tahun berada di Jerman, kamu tidak pernah mengkhianatiku sama sekali? Tanyaku.
Entah untuk apa aku bertanya hal tersebut. Dewa terdiam, berpikir. Lalu ia menarik napas beberapa kali, kemudian menghempaskannya perlahan. Aku memang pernah dekat dengan seorang laki-laki selama di sana, Roy. Tapi aku tidak mencintainya. Aku mendekatinya hanya untuk sekedar melarikan kesepianku. Jawab Dewa akhirnya. Lalu, apa kalian menjalin hubungan? Tanyaku lagi. Sejujurnya iya. Tapi sekali lagi, aku melakukan semua itu hanya untuk memupus segala kerinduanku padamu, Roy. Aku tak benar-benar mencintai laki-laki itu, balas Dewa pelan. Apapun alasanmu, Dewa, yang pasti hal itu sudah jelas membuktikan kalau kamu nggak sesetia yang sempat aku pikirkan. Dan lagi pula, itu semua sudah tidak penting lagi saat ini, ucapku kemudian. Tapi seandainya aku tidak menceritakan hal tersebut padamu, apa kamu masih mau kembali padaku? Tanya Dewa. Mungkin saja, tapi suatu hubungan yang dimulai dengan sebuah kebohongan tidak akan pernah bertahan lama, Dewa. Jadi keputusanmu untuk jujur itu jauh lebih baik, balasku pelan. Iya, dan aku minta maaf untuk itu. Timpal Dewa terdengar pilu. Dan aku berharap kamu tidak lagi berusaha untuk mendekatiku, Dewa. Karena aku sekarang sudah bersama orang lain. Aku harap kamu bisa melupakanku. Anggaplah itu sebagai permintaan terakhirku padamu. Ucapku sedikit memohon. Tapi aku sangat mencintai kamu, Roy. Aku gak bisa melupakan kamu begitu saja, balas Dewa lirih. Tapi aku bukan yang dulu lagi, Dewa. Aku gak pantas untuk kamu perjuangkan. Jadi lebih baik kamu mencari orang lain yang lebih pantas untuk mendampingi kamu. Orang yang bisa mencintai kamu seperti kamu mencintaiku. Timpalku dengan nada penuh harap. Kali ini Dewa hanya terdiam. Aku tahu, Dewa merasa terluka dengan semua ini. Namun, ia akan semakin terluka jika ia terus berusaha untuk mendapatkanku lagi. Karena biar bagaimanapun, aku tak mungkin meninggalkan Pak Arifin. Dia sudah sangat berjasa padaku dan juga kepada keluargaku. Selain itu, cinta Pak Arifin padaku juga begitu tulus. Jadi, tak ada satu alasan pun bagiku untuk kembali kepada Dewa. Aku ingin kembali ke Jerman, ucap Pak Arifin pelan. Ketika malam itu kami bertemu lagi, seperti biasa di sebuah kamar hotel. Kenapa? Tanyaku dengan nada heran. Aku ingin tinggal di sana, Roy. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku di tanah kelahiran papaku. Dan aku sangat ingin kamu ikut denganku. Balas Pak Arifin kemudian. Tapi aku punya tanggung jawab di sini, Pak. Aku tak mungkin meninggalkan keluargaku, ucapku. Keluargamu tidak lagi menjadi tanggung jawabmu, Roy. Bukankah ayahmu sudah sehat seperti sedia kala? Beliau sudah bisa bekerja kembali seperti biasa. Dan lagi pula, jika kamu memang ingin membantu keluargamu, kamu bisa mengirimi mereka uang setiap bulannya. Balas Pak Arifin berusaha meyakinkanku. Di sana kita bisa hidup bebas, Roy. Kita bebas membangun cinta kita di sana tanpa rasa was-was. Kita akan menikah dan membentuk rumah tangga kita berdua. Tak ada yang melarang hal tersebut di sana. Lanjut Pak Arifin berucap, masih dalam upayanya untuk meyakinkanku. Aku tahu,
alasan Pak Arifin sebenarnya mengajak aku pindah ke Jerman. Aku yakin ia merasa khawatir kalau aku akan kembali lagi kepada dewa. Karena itu, ia berusaha untuk menjauhkan aku dari dewa. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Aku juga setuju. Lagi pula, aku juga ingin merasakan bisa menjalin hubungan yang bebas bersama Pak Arifin. Aku juga ingin merasakan hidup di negara orang lain. Dan aku berharap aku bisa selamanya hidup bersama Pak Arifin dalam sebuah ikatan cinta yang indah. Karena itu, aku pun akhirnya menyetujui keputusan Pak Arifin tersebut. Dan Pak Arifin tentu saja terlihat bahagia dengan semua itu. Akhirnya, setelah meminta izin kepada orang tuaku dengan alasan aku mendapatkan pekerjaan di sana, aku dan Pak Arifin segera mengurus segala sesuatunya untuk kami bisa pindah ke Jerman. Dan begitulah akhir kisah cintaku bersama Pak Arifin. Kami akhirnya hidup berbahagia di Jerman. Terima kasih sudah menyimak kisah ini dari awal sampai akhir. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi pada kisah-kisah lainnya. Salam sayang untuk kalian semua. Mwah.